Jadi kita ini minggu ini ya, inilah minggu terakhir sebelum kita hmm, ujian ini lah ya, karena kita minggu ke-8 bakal ujian. Nah, ini kita mempelajari tentang eh, basis dari classical mechanical theory ya. Jadi classical mechanical theory bagian kedua. Oke. Nah, jadi di sini kita mulai dari ini kan belum ya? Belum pernah ya? Belum kan? Belum, Mem. Belum ya. Nah, kita mulai dengan Louis de Broglie. Nah, Louis de Broglie ini tahun 1923 menyatakan bahwa kalau kita punya elektron, nah elektron itu ketika bergerak, dia pergerakannya itu seperti gelombang. Nah, artinya kalau dia pergerakan seperti gelombang, dia akan ada panjang gelombangnya, ya. Lalu ingat ada dualisme kalau dia elektron itu kan dia karena kecil, dia berarti ukurannya kecil, dia berarti ada dualisme. Nah, dualismenya itu menyebabkan dia bisa ada bersifat partikel juga. Nah, artinya berarti dia ada masanya, ada kecepatannya dan ada panjang gelombangnya. Oke. Oke. Coba dicatat. Saya kasih waktu untuk mencatat dan mempelajari. Ya. Sudah? Selesai? Bentar, Mem. Oke. Sudah, Mem. Udah ya? Oke. Nah, berarti di sini kan eh, elektron itu dia bergerak seperti gelombang, tapi ada aspek dia seperti partikel, karenanya berarti dia ada masanya. Nah, berarti kalau dia bergerak ada kecepatannya. Nah, karena itu kita bisa sebut di sini panjang gelombang yang merupakan aspek gelombang dari si elektron itu sama dengan H dibagi MV. Dan ini sama dengan H dibagi P, di mana P itu adalah momentum. Nah, momentum itu sama dengan M dikali V. V itu adalah kecepatan. Nanti informasikan ya kalau sudah selesai dicatat ya. Udah, Mem. Sudah? Oke. Nah, jadi ini dia aspek dari elektron. Nah, dia ada aspek wave-like-nya, artinya ada dia bersifat seperti gelombang. Lalu dia ada aspek particle-like, nah, dia bersifat seperti partikel. Jadi dia seperti gelombang, dia ada panjang gelombang, seperti partikel, dia ada massa. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke teori relativitas. Nah, jadi menurut Einstein, ya, energi dari foton itu adalah sama dengan P dikali C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya, P itu adalah momentum dari si foton. Nah, ini menurut
teori relativitas dari si Einstein. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini berarti di sini energi foton itu ya kita ingat sama dengan H dikali V. Berarti PC sama dengan H dikali V sama dengan HC per lambda. Nah, artinya apa? Berarti artinya di sini lambda sama dengan H dibagi P. Jadi ini seperti kita menjelaskan bagaimana penurunan rumus de Broglie tadi. Nah, jadi seperti inilah penurunannya. Jadi dia menggabungkan dualisme dari elektron, yaitu wave life dengan elektron, eh, digabungkan dengan teori relativitas, ya, digabungkan dengan teori relativitas. Oke. Ya, biar saya cas dulu laptop saya. Takutnya nanti. Oke. Nah, nanti silakan diinfo kalau sudah selesai ya. Sudah, Mem. Dah? Oke. Nah, jadi artinya di sini elektron ada wave-like behavior, eh, ada juga particle-like behavior. Nah, kalau wave-like behavior, nah, dia ada panjang gelombang. Kalau particle-like behavior, nah dia ada masanya. Nah, ternyata si hipotesa dari de Broglie ini dikonfirmasikan oleh Davison dan Germer. Nah, bagaimana mereka mengkonfirmasikannya? Mereka melakukan konfirmasi dengan me- mengamati ya apa yang terjadi kalau misalnya kita lepaskan elektron dari metal. Nah, lalu di si elektron itu diusahakan melalui celah sempit. Nah, ternyata diamati bisa ada efek difraksi. Nah, jadi kita refleksikan, berarti artinya kita emisikan elektron dari metal. Nah, lalu ketika dia emisi itu kita pastikan dia melalui celah sempit. Nah, ketika dia melalui celah sempit itu ada efek difraksi. Ya. Nah, inilah konfirmasi dari teori hipotesa de Broglie oleh Davison and Germer. Udah, Mem. Ya. Oke. Emi udah hadir ya rupanya ya. Nanti saya cek list di absensi. Nah, ini berarti nah, lanjutkan tadi ada de Broglie, lalu Davison and Germer. Nah, Davison dan Germer itu elektron pada metal. Nah, lalu ada namanya Stern. Nah, Stern ini mengamati difraksi juga tapi pada atom helium dan molekul hidrogen, berarti molekul H2. Nah, artinya apa? Artinya berarti eh, dualitas ini tidak hanya berlaku pada elektron dan foton, tapi dia berlaku pada partikel-partikel yang mikroskopik, partikel-partikel yang sangat kecil ya. Nah, tapi kalau kita punya partikel yang makroskopik ya,
ini nggak berlaku. Ya, dualitas ini tidak akan berlaku pada partikel yang makroskopik. Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, jadi kita lanjut di sini. Nah, ini dia eh, ada kita kan kita disebutkan elektron berlaku di fraksi tadi, ya. Artinya dualitas partikel dan gelombang itu berlaku pada elektron. Nah, juga pada helium dan molekul hidrogen. Nah, sekarang ada penelitian pada tahun 2012, ini Jufman pada Nature Nanotechnology, ya. Nah, mereka mengamati molekul yang ini, C48, H26, F24, N8O8. Nah, walaupun kelihatannya molekulnya ini seperti kayak molecular weight-nya besar, tetapi tetap namanya molekul, dia ukurannya tetap dalam nanometer. Nah, ini bentuk molekulnya. Ya. Nah, diamati melalui eh, alat seperti ini, berarti kan dilalui, dipancarkan dan dilalui melalui celah sempit. Nah, ternyata ada difraksi. Difraksi itu kan ada yang terang, gelap, gelap, eh, terang juga, tapi kurang paling terang itu yang di tengah. Nah, inilah dia difraksi. Nah, kelihatan juga di ini di apa namanya di spektrogramnya ya. Dia ada ini eh, tinggi eh, mendekati nol, tinggi lagi, tapi dia tidak setinggi yang di tengah. Nah, berarti artinya apa? Artinya berarti benar bahwa dia molekul-molekul yang mikroskopik lah yang bisa ada difraksi dan interferensi ini. Artinya molekul-molekul yang mikroskopik, disitulah bisa berlaku prinsip mekanika kuantum. Nah, karena apa? Karena dualitas ini, partikel dan wave-like property ini hanya berlaku pada molekul-molekul yang eh, mikroskopik, ya. Sudah, Sudah? sudah, Mem. Oke. Nah, jadi ini coba kalian tonton videonya ini apa yang terjadi. Bentar ya. Coba saya coba share lagi ya. Nggak bisa kelihatan ya. Coba saya giniin aja ya. Saya harus enable ya. Bentar ya. Nggak kelihatan ya. Nggak kedengeran ya. Bentar ya. Ya, Mem. For some reason nggak mau dia nih. Open in browser aja ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini kita langsung dari YouTube-nya aja ya.
Nah, ini coba kalian lihat. Hmm. Oke, apa yang kalian perhatikan tadi? Coba ada kan ada diffraksi. Nah, lalu ketika di zoom in, nah, dia ada ke individual particle. Nah, makanya dia ada wave-like behavior dengan particle-like behavior. Nah, ini khusus untuk eh, molekul-molekul yang berukuran kecil, ya. Nah, molekul-molekul yang berukuran kecil. Oke, nah jadi ini dia yang terjadi, ya kan? Jadi artinya apa? Berarti elektron ini kita nggak bisa bilang elektron itu partikel. Nah, tidak bisa bilang juga elektron itu gelombang. Nah, jadi artinya apa? Jadi dia mempunyai sifat seperti gelombang. Hmm. Jadi dia behave. Jadi dia eh, apa perilakunya seperti gelombang. Nah, tapi juga perilakunya seperti partikel. Nah, itulah yang kita sebut sebagai wave particle duality. Ya, wave particle duality. Selesai ini? Bentar, Mem. Belum. Oke, oke. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi berarti di sini kenapa? Jadi kita bertanya kan, kenapa? Bagaimana sebenarnya si elektron ini? Jadi kalau dari dari lokal, secara lokal, kita sebut dia partikel. Makanya tadi kan ketika di zoom in, dia ada individual gitu kan, ada yang titik-titik terang itu. Nah, itulah partikel. Nah, tapi kalau misalnya secara non lokal, kita zoom out, dia ada itu yang terang, gelap, tadi yang kalian lihat itu. Nah, itulah dia seperti gelombang. Ya, jadi dia bukan bukan juga partikel, bukan juga gelombang sebenarnya. Tapi dia makanya kita sebut sebagai particle light atau wave light. Karena seperti itu, gitu ya. Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, jadi berarti elektron itu dia bukan partikel, bukan juga gelombang, ya. Nah, tapi dia bersifat sebagai partikel, bersifat sebagai elektron. Nah, jadi makanya ini dual like ini nggak bisa, duality ini nggak bisa kita jelaskan dengan klasikal, fisika klasik. Nah, kita hanya bisa jelaskan dengan mekanikal klasik, mekanikal kuantum, ya, mekanikal kuantum.
Hmm. Sudah. Sudah? Oke. Nah, jadi di sini kenapa kita nggak bisa, agak susah kan kita, apa ini kok? Dia bukan partikel, dia bukan gelombang. Nah, kenapa? Karena memang konsep mekanika kuantum ini dia konsep pada mikroskopik, ya, mikroskopik. Nah, jadi karena dia konsepnya pada mikroskopik, akibatnya sebenarnya memang kenapa mekanika kuantum ini susah karena dia konsep mikroskopik dan sebenarnya otak kita ini tidak tidak terbiasa dengan konsep-konsep yang mikroskopik. Kenapa? Karena tidak kita lihat dengan mata kita gitu ya. Nah, jadi memang hanya konsep-konsep makroskopik yang lebih kita mengerti. Kenapa? Karena bisa kita lihat. Nah, ini makanya inilah salah satu alasan kenapa konsep dualitas ini susah dimengerti. Nah, karena memang dia konsep-konsep yang berlaku pada dunia mikroskopik. Ya. Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi sekarang kita boleh boleh bilang bahwa elektron itu dia bukan gelombang, bukan juga partikel. Nah, tapi kita memang sampai saat ini kita belum bisa jelaskan bagaimana elektron ini secara mendetail karena memang dia mikroskopik ya, belum ada model yang bisa bisa menjelaskan sampai ke ukuran mikroskopik seperti itu. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Foton juga ada dualitasnya, ya kan? Foton itu dia juga bisa seperti partikel, bisa seperti eh, gelombang. Nah, sekarang apakah foton dengan elektron itu sama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena foton itu bergerak pada kecepatan c. Jadi si c yang kita tahu itu yang 2,9997 kali 10 pangkat 8 itu untuk foton. Sementara si elektron ini kecepatannya selalu lebih kecil dari c. Nah, juga untuk masanya, si elektron ini ada masanya. Ada massa elektron. Nanti kalau kalian cek di Google, ada massa elektron. Tapi untuk foton itu sebenarnya kalau dia diam, dia tidak punya massa. Dia hanya bergerak ada massa. Makanya disebut di sini have zero rest mass. Sementara elektron ini dia ada non-zero rest mass. Jadi ada perbedaan antara proton dengan elektron. Sudah, Mem.
Sudah ya? Oke. Nah, sekarang jadi berarti perbedaan antara foton dengan elektron. Nah, foton ini bisa kita perlakukan secara relativistically. Nah, sementara elektron ini karena kecepatannya lebih kecil dari C, berarti kita tidak bisa kita harus treated dia non relativistically, ya. Jadi bedanya antara foton dengan elektron itu adalah di kecepatannya ya. Nah, foton itu kecepatannya sama dengan C ya. Sementara elektron itu kecepatannya lebih kecil dari C. Sudah? Sudah Sudah, ini? Mem. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip ketidakpastian dari Heisenberg atau dalam bahasa Inggrisnya di sini the uncertainty principle. Nah, bagaimana the uncertainty principle ini? Nah, dilakukan percobaan ya, percobaannya dilakukan ada suatu suatu elemen gitu ya, elemen. Nah, si elemen ini ada efek dualitinya, wave particle duality. Nah, jadi dia itu ada berkasnya, berarti berkas. Nah, di berkasnya itu eh, melewati celah yang sempit, ya. Nah, dia melewati celah sempit itu dengan kecepatan tertentu. Nah, karena itu dia ada momentumnya, ya, momentumnya. Nah, dia itu komponennya pada X, ya. Nah, tapi dia bergerak pada Y, traveling in the Y direction. Jadi kan kalau kalian ingat kan ada X, Y, Z ya, X, Y, Z. Nah, dia si partikel itu dia posisinya pada X, tetapi dia bergerak pada Y dan dia melalui celah sempit dengan lebar tertentu. Nanti kita sebut berapa lebarnya. Nah, karena dia ada wave like, nanti apa yang terjadi ketika dia melewati celah sempit tersebut ya?
Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah, jadi di sini eh, lebarnya itu kita sebut sebagai W, ya. Lebar dari celah itu. Nah, lalu eh, karena tadi posisi dari si partikel itu pada X, ya kan? Karena posisinya pada X, berarti dia ada ketidakpastian pengukuran pada sumbu X. Nah, berarti di sini kita tahu kalau delta X, ya, delta X-nya itu merupakan nilai dari ketidakpastiannya itu sama dengan W. Ya, jadi delta X sama dengan W. Sudah, Mem. Sudah ya? Jadi berarti di sini karena tadi kita bilang yang yang lewat melalui celah sempit itu merupakan partikel light dan wave light. Artinya ketika dia melewati celah sempit itu, dia akan menghasilkan difraksi. Nah, jadi ada difraksinya. Beda dengan kalau misalnya kita lewatkan sesuatu yang tidak ada wave like dengan partikelnya itu kita lewat ya celah sempit ya lewat aja tidak akan ada difraksinya ya. Nah, jadi di sini akan kelihatan ada difraksinya. Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, lalu berarti kita lihat ini. Nah, ini kan tadi kalian bingung apa itu W, apa itu ini gitu kan kalian belum. Nah, inilah dia. Seperti inilah yang saya bilang tadi. Jadi posisinya itu X, ya kan? Nah, X. Nah, dia bergerak Y, ya pada posisi Y. Nah, jadi ini si elektron melalui celah sempit. Nah, dalam hal ini celah sempit ini ukurannya 6 mikrometer. Jadi sangat-sangat sempit ya. Nah, ternyata setelah jarak 1 meter,
Ada dibuat plate di sini, ya berarti kayak lempengan. Nah, pada lempengan ini terjadi difraksi, ya, difraksi. Nah, inilah yang kita mau lihat bagaimana uncertainty principle ini eh, dari difraksi ini. Nah, difraksi ini kalau kalian ingat ya, dia ada interference. Interference ini berarti dua gelombang yang saling menguatkan. Nah, sementara dia ada ada diffracted dan tunggu dulu. Saya takut ada diffraction. Interference itu adalah seperti ini ya. Nah, yang pokoknya yang maksima maksima ini adalah interference ya. Nah, jadi dia itu ketika dua gelombang saling menguatkan. Nah, sementara kalau kalian ada lihat yang minima ini adalah dia namanya destruktif. Destruktif itu dua gelombang saling melemahkan, ya. Nah, jadi ada interference, dua gelombang saling menguatkan. Nah, sementara ada konstruktif, sorry, konstruktif interference, nah, dua gelombang saling menguatkan, destruktif interference, dua gelombang yang saling melemahkan, ya. Nah, jadi kalian bisa catat itu bedanya antara konstruktif interference, lalu berbeda dengan destruktif interference. Sudah? Sudah ya? Nah, jadi berarti kalau di sini kan eh, ada namanya PX. Nah, PX itu adalah momentum pada sumbu X. Nah, jadi kita bisa, tadi kan dia bergerak pada arah Y, ya kan? Nah, tapi dia pergerakannya itu bisa berubah. Nah, ketika pergerakannya berubah, berarti sebagian dari momentumnya itu akan berubah ke arah X atau kita sebut sebagai PX, ya. Kalian bisa ini ya, bisa screenshot gambar ini supaya kalian mengerti dia ada interference-nya ya. Ada destruktif, ada konstruktif ya. Sudah? Bentar, Mem. Udah, Mem. Udah ya?
Jadi sekarang kita inikan ya. Jadi berarti eh, kalau kalian lihat di sini kan ada yang ke atas, ya, ada yang ke bawah, ya. Jadi ini kan dia masuk, ya kan, dia ada yang ke atas, ya kan. Baru ada yang di tengah ini. Nah, ini di tengah-tengah ini. Nah, nol ini di tengah itu yang paling maksimum dia ya. Nah, jadi berarti makanya kita sebut di sini ada dia yang ke arah PX yang berarti ke atas, nah, upward. Nah, PX upward ini kita sebut sebagai P sinus alfa. Sementara yang ke bawah ini kita sebut sebagai negatif P sinus alfa. Jadi bergantung dengan arahnya. Kalau ke atas kita sebut sebagai P sinus alfa, sementara ke bawah itu adalah negatif P sinus alfa. Sudah? Ter- Belum ya? Udah? Udah atau belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang berarti kan range-nya itu negatif alfa sampai alfa, kan? Nah, negatif alfa sampai alfa. Nah, di tengahnya itu kan ada kan? Tadi yang di tengahnya kan? Nah, di tengahnya itu berarti kita akan ada uncertainty namanya delta PX. Nah, tadi ingat kalau kita misalnya pengukurannya pada X, ketidakpastiannya ada delta X. Nah, uncertainty-nya itu berarti kita bisa sebut sebagai delta PX. Nah, delta PX itu juga sama dengan P sinus alfa. Ya, delta PX sama dengan P sinus alfa.
Sudah? Belum, Mem. Belum. Oke. Sudah. Sudah ya? Nah, berarti di sini kan kita bisa sebut delta X, delta PX. Jadi kalau kita kalikan delta X dengan delta PX itu sama dengan PW sinus alfa. Kenapa? Tadi kan ingat delta X sama dengan W, ya kan? Jadi kalau kita kalikan delta X dengan delta PX itu kita dapat adalah PW sinus alfa. Sudah, Mem. Sudah ya? Nah, berarti di sini kan ingat tadi ada angle alfa. Nah, alfa itu kan dia positif alfa kalau ke atas, nah negatif alfa kalau ke bawah, di tengah-tengah ada dia kan, di tengah-tengah ada. Nah, berarti di sini eh, kita mau menghitung lambda. Nah, lambda itu berarti kita hitung sebagai setengah lambda. Ya, jadi berarti kan kalau nggak akan mengerti kalau misalnya kalian nggak lihat gambar. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan ada dia tengah-tengah ini kan. Nah, jarak antara ini ke sini itu kita sebut sebagai setengah lambda. Kalau 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 satu lambda kan ini ke sini ya kan, minima dengan maksima dengan maksima itu satu lambda. Nah, jadi berarti jarak antara celah ini, celah atas ke tengah ini kita sebut sebagai setengah lambda. Nah, udah ngerti ya? Udah ngerti kan? Enggak, Mem.
Nah, Ngerti, Mem. jadi maksudnya di sini berarti jarak antara sisi atas celah ke tengahnya adalah setengah lambda. Demikian juga dari sisi bawah celah itu ke tengah-tengahnya kita sebut sebagai setengah lambda. Kenapa? Karena satu lambda itu adalah jarak antara dua maksima. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi berarti kita di sini bisa jelaskan ya bahwa ya, nah, bentar ya, langsung aja. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat di sini di first minimum ya. Nah, lalu berarti kan tadi kan jarak si celah itu adalah D, ya kan? Maksud antara antara celah atas dengan tengah-tengahnya itu, ya kan? Nah, itu adalah D. Nah, jadi kalau misalnya tadi apa saya bilang, kalau misalnya dia minima, minima itu artinya gelombangnya saling mengcancel. Nah, jadi berarti dia saling mengcancel ya. Nah, an- jadi yang atas ya kan, jadi yang atas, jadi di sini kan wave originating from a point in a slit at a distance d below the slit midpoint cancel with wave originating at a distance d below the top of the slit. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak lihat gambarnya kita nggak akan jelas ya. Kita lihat lagi gambarnya biar kita jelas. Nah ini kan uh, ini kan ini kan dia minima. Artinya ketik di sini minima ya. Nah, berarti artinya di sini wave yang dari sini saling mengcancel dengan wave yang dari di sini. Nah, jadi wave yang di sini saling mengcancel dengan wave yang di tengah sini. Nah, itulah yang menghasilkan minima ini, ya kan? Jadi itu maksudnya interference ini. Jadi di sini wave originating from a point in the slit at the distance d below the slit midpoint cancel with a wave originating at the distance d below the top of the slit. Nah, jadi antara atas dengan tengah itu dia saling
mengcancel. Makanya dia eh, ada minima, ya. Coba kalian catat dulu biar kalian bisa mengerti. Nanti bilang ya kalau udah selesai ya. Sudah, Mem. Udah ya. Nah, lalu eh, ya itu tadi karena saling mengcancel, ya kan? Berarti kan yang dari atas mengcancel yang di tengah gitu ya. Jadi kalau ada gelombang dari atas mengcancel yang di tengah, akhirnya dapatnya adalah minima. Jadi wave originating from the top of the slit are then exactly out of phase. Out of phase itu artinya berarti satu dia ke bawah, satu juga ke bawah. Nah, akhirnya dia saling mengcancel ya. Nah, saling mengcancel. Nah, jadi dia seperti ini. Oke. Tunggu, coba dicatat dulu yang ini biar kita lanjut penjelasan yang selanjutnya. Sudah? Halo? Sudah, Mem. Ya, ya. Nah, jadi berarti di sini kita lihat ya. Nah, jadinya seperti ini dia jarak-jaraknya. Nah, kita punya ini kan tadi apa? Kan ini tadi ininya kan celahnya, ya kan? Nah, ada gelombang yang AD. Nah, ada gelombang yang BD. Ya, jadi kita punya ada AD, A, B, D. Lalu ada di sini C. Nah, C ya. Nah, kalau kalian lihat di sini alfa itu ya kan tadi ada P sinus alfa ya kan? Nah, PX itu P sinus alfa. Alfa itu merupakan sudut antara eh, BD. Nah, jadi sudut antara ini dia. Ini kan BD, baru ada tengahnya ini kan. Ini kan tengah dari celahnya. Nah, lalu si alfa ini sama besar sudutnya dengan sudut BAC. BAC. Nah, sementara setengah lambda itu tadi ingat dia jarak antara atas atas sisi atas dari celah ke tengah-tengah celah, ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada ada AB, AB itu adalah setengah W, sementara si alfa yang merupakan sudut antara BD dengan tengah ini, midpoint ini, itu sama dengan sudut BAC. Nah, sementara AD dengan CD itu panjangnya adalah sama. Nah, jadi AD sama dengan CD. Jadi kalian screenshot gambar ini atau kalian sketch ya. Nah, lalu kalian eh, catat ini ya beberapa pengertiannya ini.
Sudah, Mem. Ya. Belum, Mem. Oh, belum. Oke, belum. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi berarti kita bisa lihat di sini, kembali lagi kita perhatikan ini, kan ini tadi AD, eh, BD, nah, dia hampir 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 sama panjangnya, ya kan? Nah, berarti BAC ini tadi lambda, artinya di sini berarti BC ini dia sama dengan setengah W sinus alfa. Nah, ini dia hanya dari segi geometri ya. Nah, dari geometri kita tahu kalau BC itu berarti yang kecil ini ya, kecil dia ini kan. Nah, itu dia sama dengan setengah W sinus alfa. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Nah, jadi berarti di sini kan kita tahu BC ini tadi apa? Setengah setengah W sinus alfa. Nah, jadi berarti kita bisa buat W sinus alfa itu adalah sama dengan lambda. Kenapa? Kan tadi kan setengah W itu kalau kalau di tengah-tengah. Berarti setengah di tengah-tengah ini jarak di tengah inilah yang setengah lambda. Berarti artinya kalau W selebar celah ini merupakan satu lambda. Jadi W sinus alfa adalah lambda. Nah, jadi bisa kita kita simpulkan di sini berarti delta X, delta PX itu adalah sama dengan P dikali lambda. Kenapa? Tadi kan delta X dikali delta PX apa? PW sinus lambda. Nah, ternyata kita tahu W sinus alfa adalah lambda. Jadi kita tahu delta X dikali delta PX adalah sama dengan P dikali lambda. Ya. Kalau P itu sama dengan apa tadi? P itu sama dengan M dikali V kan? Massa dikali kecepatan. Sementara lambda bagaimana? Kan kalau misalnya energi kan sama dengan HC per lambda. Nah, jadi lambda itu sama dengan apa?
Nah, bisa H dengan per P, Mem. H per P kan. Nah, jadi P dikali H per P, jadi sama dengan delta X sama dikali delta PX sama dengan apa akhirnya? Mendekati apa? Tadi kan P ada P. Nah, lambda H dibagi P. Berarti kan P dengan P saling cancel ya kan? Nah, jadi artinya delta X dikali delta PX sama dengan H. Ya, sama dengan konstanta Planck. Nah, jadi berarti uncertainty-nya itu adalah sebesar konstanta Planck. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Heisenberg ya, uncertainty dari Heisenberg. Ini udah selesai? Sudah, Mem. Ya, Ya Mem. kan? Nah, jadi akhirnya kita tahu bahwa eh, lambda itu kan H per P. -nya. Nah, jadi delta X, delta P itu adalah sama dengan H. Tapi ini nggak boleh kita bikin sama dengan. Nah, jadi kita bisa sebut delta X, delta PX mendekati H. Ya, aproksimasi dari H. Inilah yang kita sebut sebagai eh, Heisenberg uncertainty. Jadi prinsip ketidakpastian oleh Heisenberg. Nah, ini tidak hanya delta X ya. Jadi kalau kita sebut delta Y, nah ini kan delta X, delta PX mendekati H. Nah, delta Y, delta PY juga mendekati H. Nah, demikian juga delta Z, delta PZ, nah, dia juga mendekati H. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang ketidakpastian itu nilainya mendekati dari konstanta Planck. Oke, Sudah, Mem. sudah ya. Nah, inilah dia. Eh, kita bisa bawa bahwa produk dari ketidakpastian dari X dan PX itu nilainya sebesar konstanta Planck. Ya, jadi indicating that the product of the uncertainty in X and PX are in the order of the magnitude of Planck constant. Planck ini nilainya berapa? Ada yang ingat? Nilai konstanta Planck ini berapa? Ada yang ingat nggak? Nilai konstanta Planck. 6,63 kali 10 pangkat min 34. Nilainya sangat kecil ya. Nah, karena nilainya sangat kecil, jadi dia tidak akan menentukan pada eh, pada material yang berukuran makro. Nah, jadi makanya pada material yang berukuran makro tidak berlaku ketidakpastian ini ya. Nah, ini hanya berlaku pada ukuran-ukuran yang kecil, mikroskopik ya. Nah, jadi hanya bisa dijelaskan pada pada ukuran-ukuran partikel yang mikroskopik. Oke. Oke. Jadi eh selesai ya. Nah, ini pertemuan terakhir kita untuk kuantum ya kan karena nggak akan mungkin lagi kita mengganti ya kan, benar nggak? Susah, jadwal kalian sibuk, jadwal saya sibuk, jadi nggak akan mungkin lagi kita ganti. Nah, tapi saya akan kirimkan nanti soal-soal latihan ya, soal-soal latihan yang bisa kalian pelajari karena nanti biasanya ujian itu masuk eigenvalue. Nilai eigen, fungsi eigen. Sementara kita nggak sempat ya mempelajari. Lebih karena kita proses transisi itu ya tentunya ada pertemuan yang miss ya. Nah, ya
mudah-mudahan nanti bisa kalian pelajari dengan baik. Tapi kalaupun kalian ada yang perlu kalian tanyakan, silakan ya melalui WA, silakan supaya nanti kalian bisa mengerti. Oke, nanti ini begitu selesai saya langsung kirim kirim contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari persiapan untuk kalian UTS. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, eh, sampai jumpa nanti hari Jumat dan Sabtu ya untuk menyelesaikan kualitas QQ ya, mata kuliah QQ. Oke, sampai jumpa. Bye.